Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Diva Ananda dengan NIM 231101-2036. Di sini saya akan menjelaskan terkait misclassification dan cross-validation. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait misclassification. Pada machine learning, tujuan utama model adalah menghasilkan prediksi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun, dalam proses klasifikasi, tidak semua data dapat diprediksi dengan benar, dan kesalahan prediksi inilah yang disebut dengan misklasifikasi. Nah, pada kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait workflow yang akan digunakan pada misclassification. Yang pertama, seperti biasanya, yaitu adalah file yang memuat data-data. Selanjutnya, yaitu eh, dihubungkan dengan algoritma logistik regression sebagai model klasifikasi. Lalu ada test dan score. Lalu ada confusion matrix yang digunakan untuk membandingkan kelas aktual dan kelas prediksi model. Dari sini kita dapat melihat jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar ataupun salah. Lalu selanjutnya yaitu adalah scatter plot. Baiklah, langsung saja kita masuk ke menggunakan Orange. Jadi yang pertama kita ngambil file, lalu masukkan datanya. Di sini datanya berupa misclassification dari iris. Iris ini merupakan pengelompokan data sebuah bunga berdasarkan petal dan sepalnya, baik panjang maupun lebarnya. Di sini terdapat tiga jenis eh, targetnya, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan virginica. Nanti uh, machine learning ini akan mengklasifikasikan 150 data ke dalam tiga pengklasifikasian. Langsung di-apply. Selanjutnya yaitu tes dan score. Hubungkan antara file dan test dan score. Lalu algoritmanya yaitu logistic regression. Nah, karena ini merupakan algoritma, jadi nanti tes dan skor ini akan menghasilkan eh, data dari bagian logistik regression. Makanya di sini disambungkan berdasarkan learner. Lalu confusion matrix dan scatter plot. Nah, nantinya dari file ini juga langsung dihubungkan ke scatter plot. Nah, di sini dilihat dari hasil tes dan skor pada eh, dengan menggunakan algoritma logistik regression didapatkan AUC-nya yaitu 0,998. Di sini dapat terlihat kalau eh, logistik regression ini memberikan hasil yang baik yaitu mendekati 1. Lalu lihat di confusion matrix.
Di sini terlihat bahwa logistic regression ini dapat mengklasifikasikan iris sentosa secara 100% baik aktual maupun prediksionalnya. Yang kedua yaitu iris versicolor. Dia tuh dapat memberikan secara aktual itu 95,9%, di mana 5,9-nya ini dia diprediksikan sebagai iris virginica, padahal dia seharusnya adalah iris versicolor. Yang selanjutnya untuk 4,1% itu seharusnya adalah iris virginica, tapi dia memprediksikan sebagai iris versicolor. Dan 94,1%-nya itu dia dapat mengklasifikasikannya dengan benar yaitu iris virginica. Kita lihat dengan scatter plot. Nah, di sini nampak tumpang tindih hasil yang seharusnya dia itu adalah iris virginica. Tapi di sini dia diklasifikasikannya menjadi iris versicolor. Nah, di sini dapat terlihat bahwa hasil dari misclassification ini belum tentu sepenuhnya menggambarkan kemampuan model. Hasil tersebut bisa dipengaruhi oleh data dibagi menjadi data latih dan data uji. Oleh karena itu, diperlukan metode evaluasi yang lebih stabil dan representatif, yaitu cross-validation. Nah, pada cross-validation, di sini saya akan memperlihatkan berbagai workflow yang digunakan pada cross validation. Nah, sama seperti misclassification sebelumnya, tapi di sini dia akan menggunakan 3 algoritma, yaitu logistic regression, random forest, dan SVM. Jadi di sini nantinya di bagian tes dan score nanti akan membandingkan hasil dari 3 algoritma ini. Baru di bagian confusion matrix dan data table. Baiklah, langsung saja kita ke orange. Di sini kita tambahkan random forest dan SVM. Nah, lalu kita kasih data table di sini. Nah, sama seperti sebelumnya, data yang digunakan itu masih dengan menggunakan data iris. Kita lihat di bagian data table. Nah, di sini terdapat 150 data berdasarkan sepal dan petalnya. Lalu menggunakan 3 algoritma ini yaitu logistic regression, random forest, dan SVM. Di sini kita lihat bagian test and score-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika AUC-nya itu mendekati 1, berarti itu adalah algoritma yang paling baik digunakan. Di sini dapat dilihat bahwa algoritma yang paling mendekati 1 yaitu logistic regression, sama seperti misclassification tadi. Jadi digunakan logistic regression karena dia yang paling mendekati 1 yaitu 0,998. Di bagian CA juga dia yang paling besar, di bagian F1 juga. Nah, dilihat di bagian confusion matrix.
karena dia logistic regression yang paling baik, maka kita lihat lagi di bagian logistic regression. Sama seperti sebelumnya, dia bisa memprediksikan uh, iris sentosa itu secara 100% benar. Dia mengklasifikasikannya dengan secara benar 100%. Selanjutnya, eh, dia bisa memprediksikan bahwa 95,9% dari iris versicolor itu benar, sedangkan seharusnya ini adalah 5,9% ini adalah iris versicolor, tapi dia mengklasifikasikannya menjadi iris virginica. Di bagian 4,1% dia memprediksikan bahwa ini adalah iris versicolor, sedangkan seharusnya ini adalah iris virginica. Sama seperti 94,1 seharusnya adalah iris virginica, tapi diprediksikannya sebagai iris virginica. Jadi 94,1% dia itu benar mengklasifikasikannya. Jika dilihat dengan menggunakan scatter plot, jika lihat di sini, di bagian scatter plot, terdapat adanya tumpang tindih antara bagian yang hijau dan bagian yang merah. Di mana bagian yang hijau ini adalah iris virginica, tetapi dia diklasifikasikannya menjadi iris versicolor. Begitupun dengan iris versicolor diklasifikasikannya menjadi iris virginica. Nah, di bagian scatter plot, bisa kita lihat di sini. Ini, dan ini. Jadi seharusnya dia adalah iris virginica, tetapi dia diklasifikasikannya menjadi iris versicolor. Jika ingin melihat lebih jelasnya, kita lihat. Nah, seperti ini. Kita lihat di bagian data table-nya, mana saja yang terjadi misclassification. Kalau misalnya dia bermerek yes, berarti itu terjadi misclassification. Contohnya nah ini, Deris versi color. Sedangkan di logistic regression dia itu adalah Iris virginica. Begitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.